Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Izzuddin MHI selaku pembimbing mata kuliah Qawaid Fikih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam menjalankan kegiatan dan ibadah sehari-hari. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Tentunya tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Izzuddin yang telah mengajarkan kami mengenal dan mengetahui sebuah ilmu Qawaid Fikih. Mengingat juga sekarang kita sedang menjalani ibadah wajib di tengah-tengah kondisi dan situasi seperti ini, yaitu puasa. Apa sih yang dinamakan puasa? Shaum atau puasa bagi orang Islam sendiri diartikan sebagai menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat-syarat tertentu dan memiliki tujuan untuk meningkatkan ketakwaan seseorang muslim tersebut. Berpuasa sendiri merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam menjalankan ibadah sendiri tentunya tak lepas dari beberapa ketentuan yang telah disyaratkan, meliputi fardu-fardunya, syaratnya, dan fadilah-fadilah yang didapat nantinya. Tujuan dilaksanakannya puasa menurut Islam telah jelas disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. Disebutkan di dalamnya tujuan puasa untuk menjadikan seorang bertakwa kepadanya. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Amalan puasa merupakan salah satu sarana dan cara menggapai ketakwaan. Orang yang berpuasa berada dalam kondisi spiritual nyata dan kebahagiaan imani tinggi. Hal tersebut membantu kita semua merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jiwa kita siap untuk menerima ketakwaan. Selain jalan ketakwaan, tentunya masih banyak lagi tujuan-tujuan puasa. Mengenai syarat puasa sendiri disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, yakni ada 3. Akan tetapi menurut sebagian ulama,
mengatakan ada 4 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang terakhir mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, mengenai syarat yang keempat ini masih menjadi problematika di kalangan kita. Tolak ukur seseorang dikatakan mampu itu seperti apa, dan bagaimana jika orang tersebut tidak kuat untuk berpuasa, dan apakah juga jikalau mampu melakukan hanya setengah waktu dari puasa itu sendiri, bagaimana konsekuensinya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 184. Ada beberapa dispensasi bagi seseorang yang sedang sakit, sedang hamil, sedang menyusui, dan musafir yang perginya itu sebelum fajar. Dan dispensasi bagi orang yang benar-benar tua dan juga tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka itu boleh untuk tidak puasa, akan tetapi harus ada konsekuensi tersendiri. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan. Tentunya ada ketentuan-ketentuan tersendiri dari setiap problematika tersebut, seperti yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Qawim Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Misalnya, ada orang tua sekali, dari segi fisik sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, atau orang yang sedang sakit parah dan sakitnya itu sulit sekali untuk disembuhkan, maka orang-orang tersebut boleh untuk tidak melaksanakan puasa, dan tentunya disuruh untuk membayar fidyah. Kemudian jika ada wanita yang sedang hamil atau menyusui, dikarenakan takut atas keselamatan dirinya dan bayinya, maka boleh untuk tidak berpuasa dengan cara mengganti dengan membayar fidyah dan qadha puasa di lain waktu. Nah, dari situ disimpulkan bahwasanya Islam sendiri agama yang memberi kemudahan bagi setiap pemeluknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikannya yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, Engkaulah hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikirkan, maaf, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Mungkin cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.